Hai sahabat sekalian, perkenalkan nama aku Dewi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like sama subscribe. Di sini aku mau berbagi cerita sama pengalaman aku sendiri mengenai menurut aku itu perjalanan kedua aku, kehidupan kedua aku gitu. Mungkin itu bisa dikatakan sakaratul maut sih. Nah, awalnya tuh gini, aku tuh lagi kerja di suatu pabrik di daerah Bandung. Nah di situ bisa dikatakan pabriknya emang lumayan besar, tapi banyak orang yang ngomong kalau itu tuh pabriknya bekas pemakaman, cuma dibongkar katanya terus dijadiin pabrik. Cuma aku mikirnya selama aku gak ganggu orang lain, gak ganggu siapapun, aku berpositif thinking aja sama Allah gitu. Terus satu ketika aku lembur tuh pas maghrib, aku ngelewat satu ruangan, dan di satu ruangan itu atau gudang itu bukan gak boleh sih, emang jarang banget dan gak pernah ada orang yang lewat. Sekitar jam 5 sore atau jam 4 sore itu emang gak pernah ada orang yang lewat. Cuma aku pengen ke ruangan aku karena ada keperluan, biar aku gak keliling jauh jalannya gitu. Aku lewat ruangan itu, gudang itu. Satu ketika emang ruangannya tuh gelap, gak ada pencahayaan sama sekali gitu. Cuma masih ada kelihatan lah dikit-dikit gitu, nggak terlalu gelap banget. Terus udah gitu, aku lihat ada nenek-nenek tuh pakai kebaya gitu, pakai celana samping gitu, samping zaman dulu gitu. Terus nanya ke aku pakai bahasa Sunda katanya gitu, "Neng, nah hacan uwi tos wengi," gitu. Cuma aku senyum aja di situ. Pas udah agak lama gitu, aku mikir di situ, kok ada nenek-nenek ya gitu. Pabrik seluas ini nggak mungkin ada sembarangan orang yang bisa masuk gitu dalam hati aku. Cuma ya udahlah, aku berpikir positive thinking aja. Setelah itu aku terus-terusan mimpi yang aneh. Nah, udah beberapa hari itu, pas akhir minggunya, hari Sabtu, aku pulang tuh ke Garut dari pabrik aku di Bandung itu dengan melewati jalan alternatif Bandung Garut gitu, biar agak cepet aja nyampainya gitu. Tapi posisinya itu waktu itu aku pulang sekitar jam 6 lah, jam 6 kurang pokoknya, jam 6 kurang. Setelah itu jam 6 kurang aku jalan, tapi posisi di situ lagi hujan lumayan deras gitu, sama gelap gitu. Terus aku kan pakai kerudung, pakai helm juga, pakai jas hujan juga, otomatis kan gak akan ada sembarangan suara kedengar gitu, apalagi cuma suara kecil, apalagi lagi hujan gitu, mikirnya gitu. Tapi suatu ketika di pertengahan jalan emang ada sih salah satu jalan, kalau yang orang Bandung atau Garut pasti tahulah jalan ini, jalan alternatif Bandung Garut pokoknya. Emang jarang banget ada orang yang lewat, apalagi malam, sore aja udah sepi biasanya gitu. Cuma aku mikirnya jalan situ tuh biar cepet aja nyampenya, soalnya aku kan orang Garut gitu, biar jalan pintas aja gitu. Pasti pertengahan jalan aku dengar tuh suara anak ayam ciak 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 kayak gitu. Cuma aku mikirnya udahlah, positif thinking aja, mungkin anak ayam tetangga. Meskipun di jalan situ tuh gak ada rumah penduduk, gak ada satu motor pun, gak ada mobil, pokoknya sepi banget. Dalam hati aku terus aja bertasbih, ingat ke Allah. Aku pokoknya pasrah apapun sama Allah. Soalnya mau muter balik lagi juga jauh, posisi juga lagi hujan lumayan deras gitu. Tapi sepanjang perjalanan udah agak jauh, itu suara nggak hilang gitu. Tapi pas udah aku mau turun tuh, ada tanjakan, aku turun, soalnya di bawahnya udah mulai ada tuh rumah penduduk 1, 2, 3 mah ya. Nah udah gitu,
di pinggir sebelah kanannya tuh ada pemakaman umum. Nah di situ aku lihat ada sesuatu yang terbang di belakang motor aku gitu, terbang ke atas. Cuma aku mikir ya udahlah, positive thinking gitu, la haula, selama itu gak ganggu aku gitu, aku berpikirnya positive thinking aja. Nah setelah kejadian itu, 2 kejadian aneh itu, setelah sekitar semingguan lah, aku jatuh sakit. Di situ tuh awalnya aku cuma demam tinggi, sama badan tuh mulai gak enak rasanya. Terus aku pikirnya mungkin aku gak enak badan aja gitu. Setelah itu aku tambah parah tuh, parahnya tuh aku sampai gak bisa jalan sama sekali. Terus posisinya aku langsung pulang tuh, dijemput sama orang tua aku. Dari kosan aku dijemput, langsung dirawat di salah satu klinik lah, masih klinik. Di klinik itu keadaan aku mulai membaik tuh. Jadi kan aku pasti berpikir ya alhamdulillah masih sakit biasa gitu. Nah udah itu aku pulang tuh pas malam Jumatnya. Kan aku udah sehat tuh, masih bugar lah intinya. Pas malam Jumatnya aku pergi tuh naik motor. Posisinya setelah Isya aku baru pulang ke rumah. Nah udah itu di perjalanan aku lihat lagi yang aneh gitu. Cuma lah haula aja, aku mikirnya ya Allah lindungilah aku, intinya gitu aja. Terus pas nyampe rumah sekitar jam 11 malam, nah di situ aku udah mulai gak sadar, aku muntah-muntah, kepala aku kelayangan. Aku mikirnya ya udahlah, aku pasrah, mungkin aku sakit lagi aja, aku belum sembuh total tapi aku udah capek-capek lagi, aku mikirnya kayak gitu aja. Nah setelah itu setelah subuhnya tuh, subuh aku bangun dengan posisi gak bisa jalan sama sekali, terus badan panas, meriang, habis-habisan, terus muntah-muntah. Di situ aku udah gak inget apa-apa. Aku posisinya bangun udah ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan posisi yang sangat memprihatinkan. Badan aku turun jadi 30 kilo sisa tulang belulang, intinya sisa 30 kilo, dengan posisi hidung pakai ICU, hidung pakai apa sih yang bantu alat napas pokoknya ya. Terus diinfus, tangan sama kaki juga diikat, soalnya katanya kesurupan terus menerus sampai gak henti-henti. Terus kesurupan terus menerus sampai ganti-ganti, sampai semua ustadz yang di daerah sekitaran rumah aku yang dianggap bagus gitu, apalagi sampai dipanggil tuh satu ustadz yang kalau misalkan ada seseorang yang mau meninggal susah tuh dipanggil. Nah beliau udah dipanggil buat ngobatin aku gitu. Tapi di situ semua keluarga juga udah pasrah, udah ya udahlah, kalau emang udah ajalnya sampai sini udah nerimain, soalnya kasihan juga katanya. Tapi aku gak inget sama sekali kejadian itu. Aku diceritain setelah aku benar-benar sadar gitu bahwa aku gini, dan itu kejadiannya bulan Februari. Setelah itu aku dioperasi karena aku katanya selama aku gak sadar itu terus-terusan ngeluarin darah dari, maaf kemaluan aku, kayak pipis tapi darah semuanya, gak henti-henti darahnya tuh. Dikatain keguguran emang gak hamil dan belum nikah. Terus dikatain mens bukan juga, emang normal gitu. Jadi ya wallahu alam, mungkin ini cobaan buat aku sendiri gitu, mungkin akunya yang gimana gitu ya, gak tahu juga sih, aku juga gak paham. Nah setelah itu aku dioperasi,
Aku katanya ginjalnya jadi bengkak dua-duanya, nggak tahu kenapa, padahal aku normal-normal aja dulu, masih sehat walafiat. Nah setelah itu aku dioperasi, aku dipasang nephrostomy ginjal, selang ginjal kiri dan kanan, dan sekarang masih dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan sekarang mau Juli ya. Nah udah itu sekarang aku mau direncanain operasi teropong, dimasukin kamera ke dalam perut, soalnya kata dokter penyakitnya aneh, uretranya bengkak, ginjalnya bengkak, dua-duanya bengkak gitu. Jadi pokoknya minta doanya aja buat semuanya biar aku cepat sembuh lagi, pulih kembali. Dan satu lagi nih, cerita dari aku ya. Dulu pas aku sebelum bangun, aku tuh posisi gak tahu menurut aku itu mimpi, tapi kayak nyata. Tapi ya wallahu alam bisawab, itu semuanya Allah yang tahu gitu. Nah posisinya ada jalan yang lurus banget panjang, posisinya aku lagi di tengah jalan itu. Nah di sebelah kanan aku terlihat ada taman yang begitu indah, gak pernah aku lihat gitu. Nah di sebelah kiri aku, astagfirullah, pokoknya aku lihatnya serem banget. Ada batunya tuh yang membara banget apinya tuh. Aku gak sanggup kalau aku di situ, soalnya dosa aku mungkin masih banyak banget pokoknya. Terus di depan mata aku ngeliat ada pintu yang begitu besar banget. Pintunya tuh terus-terusan bercahaya ganti. Nah di situ aku bisa bangun. Cuma setelah aku bangun kan aku langsung transportasi darah. Nah aku gak tahu semua kejadian yang menimpa aku pernah kritis, aku kesurupan terus, aku gimana di rumah, aku gak tahu. Pas aku lagi cuci darah, aku berdoa dalam hati, ya Allah, kok aku gak apa-apa gitu, kok aku ngalamin cuci darah gitu. Di situ aku ngomong, ya Allah ya Robbi, aku pasrah hanya kepada Engkau, hanya hamba mohon ampuni dosa hamba, apalagi dosa hamba kepada orang tua dan belum bisa membahagiakan. Itu aja. Dan pas sampai semua perawatan udah beres, bisa dibolehin pulang tapi rawat jalan, pas ada satu orang yang nengok ke rumah terus bilang gini, kok masih hidup ya, katanya, dikira udah meninggal. Nah di situ aku tahu semua kejadian yang pernah aku alamin. Aku dikasih tahu sama orang tua, aku diceritain sama keluarga aku bahwa aku gini, dan keluarga juga udah pasrah karena aku juga udah diyasinin, udah diumumin juga di setiap masjid bahwa aku udah, ya begitulah pokoknya. Ya jadi untuk saat ini mungkin aku juga masih terus memperbaiki diri aku. Cuma buat sahabat semuanya, pokoknya jangan terlalu gimana ya, pokoknya jaga kesehatan yang paling utama, selalu berpikir positif sama Allah, dan jangan terlalu menganggap enteng semua hal yang dialami, apalagi yang berurusan sama dengan makhluk gaib. Mereka emang ada, jangan disepelein gitu, tapi jangan takut juga karena kita lebih sempurna derajatnya dibanding mereka. Pokoknya positive thinking with Allah.